Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran keuangan ya, yaitu resiko dan imbal hasil dari saham ya. Apa sih sebenarnya hubungan resiko dan imbal hasil dari saham? Nah, kalau kita mau belajar untuk investasi dalam saham, kita perlu memahami bahwa investasi itu pasti ada resikonya ya. Dan apa sih sebenarnya hubungannya dengan return-nya ya, atau imbal hasilnya. Nah, nanti kita juga akan belajar apa sih jenis-jenis resiko yang ada dalam saham ya ketika kita berinvestasi dalam saham. Nah, jadi sebelumnya aku mau memberikan penjelasan dulu ya bahwa saham itu ya, jadi saham itu memiliki hubungan positif ya. Nah, hubungan positif antara resiko dan imbal hasil atau return ya. Nah, ini memiliki hubungan positif. Nah, maksudnya apa hubungan positif? Artinya gini, ketika resiko naik, maka kita dapat katakan bahwa imbal hasilnya juga akan naik. Jadi, maksudnya adalah ketika kita membeli saham yang memiliki resiko tinggi. Nah, nanti kita akan tahu ya resiko tinggi itu diukurnya dari apa sih? Nanti akan aku bahas di bawah. Jadi gini, ketika saham memiliki resiko tinggi, otomatis imbal hasilnya itu juga akan naik ya. Nah, ketika resikonya menurun, nah maka imbal hasilnya juga rendah. Nah, jadi kalau di saham itu kita kenal, banyak orang menyebutnya adalah high risk, high return ya. Artinya adalah ketika kita memilih suatu saham yang memiliki resiko tinggi, pasti keuntungan atau imbal hasilnya itu kemungkinan akan tinggi gitu ya. Nah, tapi bisa rugi juga. Ruginya juga bisa tinggi. Nah, tapi kalau kita memilih saham yang resikonya rendah, low risk, ya berarti kita akan mendapat keuntungan yang tidak sebesar saham yang memiliki high risk. Low risk ya low return gitu ya. Nah, kalau kita bikin grafiknya ya grafik antara misalkan ini adalah return ya, expected return. Expected return itu adalah ekspektasi imbal hasil yang ingin kita dapatkan. Expected return. Nah, ini adalah standard deviation. Nah, standard deviation ini, nah nanti ini akan aku jelaskan ya. Standard deviation ini atau standar deviasi ya, itu adalah pengukuran pengukuran resiko. Jadi kita mengukur resiko itu menggunakan yang namanya standar deviasi. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut di bawah. Jadi begini, semakin tinggi standar deviasinya ke kanan, semakin tinggi expected return-nya gitu ya. Jadinya semakin tinggi standar deviasinya, semakin tinggi return-nya. Semakin rendah standar deviasinya atau semakin rendah resikonya, semakin rendah juga expected return-nya. Nah, aku mau buka dengan penjelasan seperti itu dulu ya. Nah, di saham kita mengenal dengan yang namanya total resiko ya. Nah, jadi total resiko, nanti total resiko ini dibagi dua ya. Resiko yang bisa didiversifikasi dengan dan resiko yang tidak bisa didiversifikasi ya. Nah, jadi total resiko itu adalah variabilitas ya. Variabilitas pada return atau imbal hasil dari investasi saham kita ya, selama kita memegang saham tersebut. Ya, jadi setelah kita jual ya otomatis resikonya juga udah kita nggak tanggung lagi ya. Jadi resiko itu adalah variabilitas. Variabilitas itu adalah kemungkinan naik dan turun. Pergejolakannya itu namanya variabilitas. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut juga di bawah. Pada return atau imbal hasil dari dari investasi selama kita memegang saham tersebut gitu ya. Nah, total resiko ini diukur dengan standar deviasi ya. Standar deviasi dari harga
sahamnya. Nah, ini akan aku jelaskan. Jadi contoh seperti ini ya. Misalkan saham A dan saham B gitu ya. Saham A memiliki standar deviasi. Nah, standar deviasi itu lambangnya sigma ya, seperti ini. Standar deviasi 3,11. Misalkan standar deviasi B adalah 8,83. Nah, ini berarti bahwa saham B lebih beresiko dari saham A. Nah, kenapa? Karena standar deviasinya lebih tinggi. Nah, kalau kita mau gambar dalam grafiknya, adalah seperti ini ya. Misalkan ini adalah harga saham ya. Harga saham dari saham A, price ya, price dari saham A dan price dari saham B. Ini waktunya gitu ya. Time. Time. Nah, kalau kita biasanya ngelihat di Yahoo Finance gitu ya. Nah, misalkan yang saham A ini itu harga sahamnya seperti ini. Grafiknya ya. Grafik harga sahamnya seperti ini. Nah, maka kita lihat ya, dia itu naik turunnya sangat rendah sekali. Bisa naiknya rendah, turunnya juga rendah gitu ya. Nah, misalkan ini berada di tingkat misalkan ya, misalkan Rp1.500 gitu. Nah, naiknya paling sampai 1.600, turunnya paling sampai 1.400 gitu ya. Nah, contoh misalkan saham B. Saham B seperti ini. Nah, saham B memiliki standar deviasi yang lebih besar. Ya, misalkan ini adalah 5.000 ya. Harganya lebih mahal yang saham B. Nah, saham B variabilitas dari harga sahamnya lebih besar. Jadi bisa nyampe misalkan 10.000, bisa turun nyampe 1.000, bisa naik lagi jadi 12.000, bisa turun lagi jadi 3.000 gitu ya. Nah, ini misalkan ya jadi 3.000 gitu. Nah, jadi dia turun naiknya itu lebih banyak dibanding saham A. Nah, jadi kita katakan bahwa saham B ini standar deviasinya lebih besar. Emang untuk menghitung standar deviasi, kita harus menghitung ya. Tapi kalau dilihat dari kurva grafiknya ini aja, kita bisa melihat bahwa saham B ini lebih besar, eh, lebih besar standar deviasinya pasti. Karena dia lebih bervariabilitas ya harga sahamnya dibanding saham A gitu. Nah, jadi saham A ketika kita investasi, dia nggak akan naik terlalu banyak. Kalau jadi untungnya kita itu pas nanti jual juga nggak akan terlalu banyak, tapi kita nggak akan rugi juga terlalu banyak kalau dia turun gitu ya. Dibanding dengan saham B, kalau kita jual kita bisa untung gede, tapi kalau dia misalnya dia turun, kita bisa rugi banyak gitu. Nah, makanya saham B ini lebih beresiko. Lebih beresiko berarti artinya dia memberikan return atau imbal hasil yang lebih besar dibanding saham A gitu ya. High risk, high return. Saham B lebih besar risikonya, lebih besar keuntungannya. Kalau misalkan dia beli 5.000 dijual di sini misalnya 9.000 ya gitu ya, apalagi di sini gitu. Nah, apalagi kalau yang saham A beli 1.500 ya, paling jual di sini 1.600 gitu ya. Tapi turunnya nggak terlalu ekstrim gitu. Nah, tapi kalau saham B bisa turun lebih ekstrim ya. Nah, itulah dia standar deviasi resiko yang dilihat dari standar deviasinya ya. Nah, ketika kita berbicara soal resiko ya, di saham itu total resiko. Nah, total risiko itu bisa dibagi dua. Ya, bisa dibagi resiko yang bisa didiversifikasi, diversifikasi sama yang tidak bisa diversifikasi. Diversifikasi. Bahasa Inggrisnya susah sih. Kalau bahasa Inggrisnya total risk itu sama dengan diversified risk plus undiversified risk ya. Jadi diversified itu artinya resiko yang bisa didiversifikasi dan resiko yang tidak bisa didiversifikasi. Nah, maksudnya apa sih didiversifikasi ini bahasa
Diversifikasi ini adalah bahasa keuangan ya. Diversifikasi ini maksudnya apa? Diversifikasi ini adalah resiko yang dapat dieliminasi ya. Resiko resiko yang dapat, ya harusnya sih diversified risk bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya aku nggak tahu apa. Risiko yang dapat didiversifikasi harusnya. Nah, itu adalah risiko yang dapat dieliminasi dengan melebarkan portfolio kita. Melebarkan portfolio kita. Maksudnya melebarkan portfolio itu apa sih? Jadi gini, misalkan kita punya uang 100 juta gitu ya. Nah, 100 juta, misalnya kita invest hanya ke saham A 100 juta. Nah, kalau misalkan saham A bangkrut, uang kita akan hilang 100 juta karena saham A bangkrut. Nah, bagaimana kalau kita lebarkan portfolio kita dengan cara seperti ini? Uangnya sama 100 juta, tapi kita beli saham A 50 juta, saham B 50 juta. Jadi kita pecah 50-50. Ketika saham A bangkrut, kita masih ada saham B 50 juta. Nah, itu namanya mendiversifikasi atau melebarkan portfolio. Jadi resiko kita yang ada di saham A itu berkurang gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita lebarkan lagi? Misalkan 100 juta, kita lebarkan lagi. A 30 juta, B 30 juta, C 40 juta. Nah, pastinya akan makin kecil resiko di saham A ketika saham A bangkrut karena kita masih ada saham B dan saham C. Bagaimana kalau kita lebarkan lagi gitu ya, 100 juta jadi A, B, C, D sampai ya berapa saham lah terserah kita gitu ya. Sampai F, G. Nah, jadi semakin lebar portfolio kita, semakin kita diversifikasi, semakin kecil resikonya kalau misalnya perusahaan itu bangkrut, salah satu perusahaan itu bangkrut gitu ya. Nah, itu makanya kita sebut namanya resiko yang bisa didiversifikasi. Jadi total resiko itu ada dua, ada yang bisa didiversifikasi, ada yang tidak bisa didiversifikasi ya. Nah, ini adalah resiko yang bisa didiversifikasi dengan melebarkan portfolio kita. Artinya dengan membeli lebih banyak perusahaan ya. Nah, jadi ini teorinya adalah, mungkin kalian sering dengar ya. Ini teorinya menyebutkan bahwa do not put all your eggs in one basket. Jadi jangan taruh telur kita di satu jangan taruh telur kita ya di satu keranjang aja gitu. Kalau keranjangnya jatuh pecah semua. Kita harusnya bagi telur kita ke banyak keranjang gitu ya. Jadi ketika keranjang satu pecah, masih ada keranjang yang lain. Nah, itu teori dari do not put all your eggs in one basket. Artinya kita harus melebarkan portfolio kita, jangan cuma investasi di satu jenis saham aja gitu ya. Berlaku juga untuk investasi lainnya. Maksudnya kita bisa nggak cuma investasi saham aja atau investasi lainnya aja untuk melebarkan portfolio kita gitu. Nah, tapi ada yang namanya resiko yang tidak bisa diversifikasi ya. Resiko yang tidak dapat didiversifikasi. Nah, ini adalah resiko yang memang ada ya. Nah, resiko yang tidak dapat dieliminasi. Tidak dapat dieliminasi. Nah, ini adalah contohnya market risk ya, resiko pasar. Atau kita kenal juga dengan systemic risk ya. Resiko sistemik. Nah, resiko sistemik ini maksudnya apa? Nah, jadi resiko yang ketika misalkan terjadi global crisis atau misalnya seluruh pasar di Indonesia sahamnya itu lagi jatuh semua. Lagi
lagi lesu semua gitu ya, misalkan gara-gara pandemi seperti ini, sahamnya jadi jatuh semua. Jadi yang terdampak itu bukan hanya satu perusahaan atau 2 perusahaan aja, tapi seluruh perusahaan terdampak. Nah, ini resikonya tidak dapat dieliminasi dengan diversifikasi, karena berapapun banyak saham yang kita miliki di dalam portfolio kita, semuanya pasti akan kena. Nah, itu adalah resiko yang tidak dapat didiversifikasi ya. Nah, jadi dua resiko yaitu yang dapat didiversifikasi dan yang tidak dapat didiversifikasi. Nah, kalau yang tidak dapat diversifikasi ya mau nggak mau kita akan mengalami, semua orang juga akan mengalami. Tapi kalau yang masih dapat didiversifikasi, kita harus diversifikasi resiko kita dengan baik. Nah, ini ada teorinya, banyak sekali teorinya nanti ya untuk bagaimana cara mendiversifikasi pemilihan saham ya. Nanti aku akan jelaskan di video aku berikutnya. Oke, sepertinya itu aja yang mau aku jelaskan ya. Jadi, semakin tinggi resikonya, semakin tinggi returnnya, dan resiko itu bisa didiversifikasi ya dengan cara melebarkan portfolio kita, membeli lebih banyak saham di dalam portfolio kita, tapi tetap aja ada resiko yang tidak dapat didiversifikasi ya, namanya resiko pasar atau resiko sistemik. Oke, nah itu aja guys yang mau aku jelaskan tentang eh, risiko ya dan imbal hasil pada hari ini. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.